Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk menekan penyebaran kasus COVID-19. Rumah sakit nyaris kolaps, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate-nya sudah melebihi standar WHO. Vaksin dikhawatirkan akan sulit diakses negara berkembang karena butuh penanganan khusus. Sejumlah ahli memprediksi Indonesia akan keluar paling akhir dari pandemi COVID-19. Media asing bahkan memberikan penilaian penanganan pandemi Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia. Sejumlah negara di dunia telah menetapkan lockdown, sementara Indonesia, meskipun muncul desakan dan juga aspirasi untuk melakukan lockdown, sampai hari ini Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak akan mengambil kebijakan tersebut. Saya telah memutuskan bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Saya ingin menyampaikan satu kabar baik bahwa pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Selain vaksin dalam bentuk jadi, dalam bulan ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma. Diplomasi vaksin di Indonesia dari awal memang kita sudah mencari sumber-sumber vaksin yang ada. Vaksin ada dua sumbernya, yang berbayar dengan yang donasi. Dan semua kan berebutan untuk dapetin duluan ya, Kita termasuk negara berkembang yang cepat dapat. Artinya gini lah, presiden kita yang paling berani doi. Saat kita memutuskan kerjasama dengan Sinovac, mereka belum mulai fase 3. Kita butuh kepastian nih, masyarakat kita banyak, kita harus dapat vaksin yang baik, aksesnya harus cepat. Akhirnya kita putuskan untuk ikut berkontribusi dengan melaksanakan uji klinis fase 3 di Indonesia. Berbagai pihak ingin kita kerjanya cepat, jadi kadang-kadang kita sudah tidak tahu waktu, mau tengah malam, mau pagi, mau hari Sabtu, mau tanggal merah, itu kita bisa meeting gitu ya. Saya sangat salut dengan teman-teman tim. Sebagian besar mereka ingin berkontribusi karena dengan kesadaran tinggi, ayo cepat supaya vaksinnya bisa dipakai dan supaya pandemi ini cepat selesai. Hari ini kita akan melaksanakan pendistribusian. Laksanakan tugas ini dengan mengutamakan keamanan dan keselamatan. Distribusi itu tidak cuma satu puskesmas, dari puskesmas A sampai G. Nah, terus jarak yang ditempuh jauh. Kita ini di daerah terpencil, jadi tidak semua di daerah itu ada fasilitas yang layak. Desa itu yang jalannya masih kecil sekali. Kalau motor sudah tidak bisa mencapai ya kita terpaksa jalan kaki bertim. Ya emang capek, tapi ketika kita mengadakan vaksin ini masyarakat berbondong-bondong tuh kita senang. Maksudnya itu terbalas gitu. Dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Untuk itu saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk
memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Sebagai anak muda, apalagi anak milenial itu, kita harus vaksin segera mungkin. Vaksin ini adalah salah satu langkah terbaik untuk mencegah virus corona yang ada di Indonesia. Pemerintah juga sedang mempersiapkan infrastruktur pendukung, yaitu rumah isolasi dan rumah sakit. Wisma Atlet Kemayoran siap dijadikan rumah sakit darurat COVID-19 dan juga sebagai rumah isolasi pada pasien-pasien yang positif COVID-19. Waktu itu kita menyediakan kamar rumah sakit kita itu sekitar 120 ribuan yang untuk COVID. Nah dari 120 ribuan itu, waktu itu udah sempet sampai 100 ribu udah terisi. Ya, udah penuh sekali pada saat itu. Sampai pasang tenda-tenda di luar. Ditambah dengan kebutuhan oksigennya yang nggak siap. Ya, kebutuhannya nggak siap. Serangan COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh Pulau Jawa membuat produsen oksigen dalam negeri kebanjiran permintaan. Kekurangan dan kelangkaan stok oksigen sudah terjadi hampir sepekan karena pabrik dan distributor oksigen belum memasok kembali. Terus lagi banyak tenaga kesehatannya yang kena, sehingga kekurangan tenaga kesehatan. Kita kan mesti lihat ini masalahnya gimana sih. Begitu saya lihat ternyata yang nggak semuanya harus dirawat di rumah sakit. Yang harusnya dirawat di rumah sakit, itu yang membutuhkan bantuan oksigen. Kalau dia nggak usah dirawat di rumah sakit. Ini kan gara-gara orang panik, semuanya pengen dimasukin rumah sakit. Nah waktu itu akhirnya kita bikin tata laksananya tuh, supaya bisa mengatur, memprioritisasi dengan benar. Mana yang mesti masuk rumah sakit, mana yang nggak masuk rumah sakit. Dengan telemedicine kita udah, ini dirawat di rumah aja. Sejumlah tempat di Jakarta yang dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri bagi pasien COVID-19. 15 hotel berbintang. Puluhan sekolah di DKI Jakarta. Rusun Pasar Rumput. Gelanggang olahraga remaja. Dialihfungsikan menjadi tempat karantina pasien COVID-19. Tanpa gejala dan bergejala ringan. Kita bikin juga yang namanya sama Pak Luhut, isoman. Wisma Atlet, jadi isoman. Wisma Pasar Rumput jadi isoman. Wisma Haji jadi isoman. Itu luar biasa Pak Bas ya, sekali lagi ya, cepat sekali dia. Jadi diganjel, orang nggak usah masuk rumah sakit itu benar-benar yang udah butuh bantuan oksigen aja. Untuk kami sebagai perawat, memang yang seperti yang dibilang gitu, kami itu garda terdepan karena memang kami yang berhadapan langsung dengan pasien. Sebetulnya memang kalau dibicarakan resiko ya memang resikonya tinggi ya, tetapi panggilan hati sih sebetulnya. Oh ini negara sedang membutuhkan, pasien-pasien membutuhkan kami. Kalau kami semua berdiam diri di rumah, siapa yang ngurusin pasien gitu kan? Karena apa yang kita lakukan itu kan untuk kebaikan. Insya Allah Allah jaga gitu. Jadi akan dilindungi lah. Itu aja sih, yakin aja gitu. Pasti Allah bantu. Kalau kita bantu orang pasti Allah bantu. Kalau lelah sih manusiawi ya. Karena kita sampai bertugas itu pakai APD-nya kira-kira 8 jam lebih ya.
Tapi kita punya moto ya, di ICU itu kita merasa bahwa kita merawat pasien itu seperti merawat keluarga kita sendiri. Nah, jadi kita juga membayangkan kalau misalnya itu yang dirawat kita, karena banyak juga nakes-nakes yang akhirnya dirawat di ICU kan, di ACU. Jadi memotivasi supaya lebih ikhlas lagi, lebih semangat, dan ya kita bekerja dengan sebaik mungkin. Presiden memerintahkan saya 3 hari yang lalu untuk menyiapkan penanganan yang kita sebut akhirnya dengan implementasi PPKM Darurat Jawa Bali. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Dengan adanya PPKM, kasus aktif COVID-19 di tanah air bisa efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebagian besar tempat umum sekarang sudah mensyaratkan sertifikat vaksin lewat scan aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini ternyata juga bisa mendeteksi orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci penting. Kepatuhan menjalankan protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, sosial, memakai masker, dan mencuci tangan menjadi formula utama menekan angka penyebaran COVID-19. Saya ngelihat nih, Indonesia tuh punya kekuatan yang luar biasa, itu dari sisi modal sosialnya. Rasa gotong royongnya, rasa ingin membantunya, itu tuh luar biasa kuat. Nah, saya rasa itu yang membuat banyak kejutan kok orang-orang luar bilang, kok Indonesia bisa berhasil. Itu banyak menteri kesehatan yang nanya ke saya, kok Indonesia bisa lebih hebat dari Amerika, gitu kan. Pemerintah telah memberikan bantuan sosial pada masyarakat berupa bansos tunai yang diterima oleh masyarakat. Ini nggak akan bisa jalan kalau kita lakukannya sendiri. Ini harus gerakan masyarakat. Dan kunci lagi yang sebenarnya nggak banyak orang tahu, setiap minggu kita tuh ada rapat terbatas, Bapak Presiden selalu mimpin sendiri. Jadi setiap eksekusi dari strategi itu terjaga. Beliau pesannya terkait pandemi 3, laksanakan vaksinasi secepat-cepatnya, itu clear gitu ya. Nomor 2, atasi pandemi ini secepat-cepatnya supaya ekonomi bisa bergerak kembali. Nomor 3, lakukan transformasi kesehatan. Saya ingin mengucapkan terima kasih ke semua dokter, ke semua perawat, dan ke semua
tenaga kesehatan di seluruh Indonesia yang sudah mau bekerja keras, termasuk yang sudah sampai mengorbankan jiwanya untuk bisa membantu masyarakat Indonesia menangani pandemi ini. Mereka luar biasa sekali. Saya melihat sendiri betapa mereka tanpa pamrih bekerja di depan. Saya juga terima kasih ke semua masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan, membantu, memberikan dukungan modal sosial yang luar biasa sehingga kita bisa jadi seperti ini. Ya, saya berdoa pandemi ini memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki diri, membangun dunia yang lebih sehat, infrastruktur yang lebih baik untuk generasi anak-anak kita yang lebih siap kalau ada pandemi ke depannya. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bangsa Indonesia telah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh. Masyarakat dusun, masyarakat kampung saling melindungi dan saling berbagi. Ulama, tokoh agama, dan tokoh adat aktif mendampingi masyarakat. Organisasi sosial, keagamaan bergerak cepat membantu masyarakat. Tenaga kesehatan, TNI, dan Polri, dan jajaran birokrasi saling bersinergi bersama-sama, bergotong royong bersama-sama. Dan lembaga-lembaga negara juga mendukung pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ini. Kalau kita mampu mengelola pandemi dengan baik, artinya kita juga insya Allah pasti mampu mengelola agenda-agenda besar lainnya dengan baik pula. Saudara, Indonesia mendapat pujian. John Hopkins mengakui bahwa Indonesia menjadi negara terbaik dalam penanganan pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo menyambut baik ajakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk memberikan masukan bagaimana Indonesia akhirnya bisa mengatasi pandemi COVID-19.